Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ijmain, amma ba'd. Buat anda Ustadz di kelas 7, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan buat baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan uswah dan juga tauladan yang dicontohkan kepada kita semua, semoga kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dengan sesuai dengan tuntunan syariat. Baik anak-anak sekalian, pada pekan lalu Ustaz telah menjelaskan pembukaan tentang budidaya tanaman obat, dan sama-sama kita sudah mendiskusikan di dalam kelas mengenai jenis obat-obatan yang atau tanaman obat yang bisa kita manfaatkan yang ada di rumah kita masing-masing. Baik, kemarin sudah kita buka materinya satu persatu dan saya jelaskan apa saja yang akan kita buat. Jadi komoditas itu adalah, saya ulangi, komoditas adalah suatu benda nyata yang mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan dalam jangka waktu yang tertentu, dan juga dapat ditukarkan dengan produk jenis yang biasanya dapat dijual atau dibeli oleh investor melalui bursa jangka. Jadi tanaman obat adalah tanaman yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah atau dan menyembuhkan penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu hingga mencegah serangga dan jamur. Setidaknya 12.000 senyawa telah diisolasi dari berbagai tumbuhan obat di dunia. Nah, berikut adalah jenis tanaman obat yang di situ ada mengkudu, ya, ada nangka merah, ya, dan masih ada yang lain. Jadi berbagai bukti arkeologis menemukan bahwa manusia menggunakan tumbuhan obat setidaknya sejak zaman Paleolitikum sekitar 60.000 tahun yang lalu. Jadi dalam sejarah tertulis setidaknya studi mengenai rempah daun telah dilakukan sejak 5.000 tahun lalu di Sumeria yang tertulis di tablet tanah liat yang memuat daftar ratusan tumbuhan obat. Di Indonesia sendiri pemanfaatan tumbuhan sebagai obat sudah dilakukan dari zaman dahulu. Kemampuan meracik tumbuhan berkhasiat obat dan jamu merupakan warisan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya serta mengakar kuat di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tumbuhan yang merupakan bahan baku obat tradisional tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke sudah ada jenis tumbuhan yang biasanya untuk mengobati apabila mengalami atau menghadapi suatu penyakit. Di hutan hujan tropis terdapat sekitar 30.000 spesies tumbuhan. Sementara dalam jumlah tersebut sekitar 9.600 spesies diketahui berkhasiat obat, tetapi baru 200 spesies saja yang telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri obat tradisional maupun sebagai komoditas ekspor. Jadi peluang pengembangan budidaya tanaman obat-obatan masih sangat terbuka luas, sejalan dengan semakin berkembangnya industri jamu, obat herbal, fitofarmaka, dan kosmetika tradisional. Nah, sekarang kita lihat apa saja jenis tanaman obat. Jadi, berdasarkan bagian yang dimanfaatkan, tanaman obat dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis sebagai berikut. A. Tanaman buah, yaitu tanaman penghasil buah dan biasa dikonsumsi buahnya namun memiliki khasiat obat. B. Tanaman sayuran, yaitu bahan makanan sumber vitamin dan mineral namun memiliki khasiat obat. Lalu tanaman rempah-rempahan, yaitu tanaman yang biasa digunakan sebagai bumbu dapur namun juga memiliki khasiat obat. Tanaman hias, yaitu tanaman bernilai estetika yang biasa digunakan sebagai unsur dekoratif baik di dalam maupun di luar ruangan namun memiliki khasiat obat. Lain-lain, yaitu tanaman berkhasiat obat selain daripada tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman rempah-rempah, dan hias. Nah, kita lihat bagian-bagian apa saja yang termasuk tanaman obat. Pada umumnya, tanaman obat memiliki bagian-bagian tertentu yang digunakan sebagai obat. Yang pertama adalah akar atau radix, misalnya pacar air dan cempaka. Rimpang atau rhizome,
misalnya kunyit, jahe, dan temulawak. Umbi seperti bawang merah, bawang putih, dan teki. Bunga atau flos misalnya jagung, tirai, dan cengkeh. Buah atau fruktus misalnya delima, kapulaga, dan mahkota dewa. Biji atau semen misalnya saga, pinang, jamblang, dan pala. Kayu atau lignum biasanya secang atau kayu bidara laut atau kayu cendana jenggi. Kulit kayu atau korteks misalnya pula, kayu manis, dan pulau sari. Batang atau kauli misalnya kayu putih, turi, dan brutowali. Daun atau folia misalnya saga, ladap, miana, ketepeng, pegagan, dan sembuh. Seluruh tanaman atau herba misalnya sambiloto, patikan kebo, dan meniran. Jadi menurut pemanfaatannya, para ahli mengelompokkan tanaman berkhasiat obat menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman obat tradisional, tanaman obat modern, dan tanaman obat potensial. Jadi menurut kualitas dan proses pembuatannya, menurut BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan, obat bahan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama ada jamu, merupakan ramuan tradisional namun belum teruji secara klinis atau secara ilmu kesehatan. Dan B, obat herbal, yaitu obat bahan alam yang sudah melewati tahap uji praklinis. Atau fitofarmaka, yaitu obat bahan alam yang sudah melewati uji praklinis dan klinis. Fungsi tanaman obat yang pertama adalah menjaga kesehatan, B, memperbaiki status gizi masyarakat, C, menghijaukan lingkungan, D, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang B, menentukan komoditas tanaman obat. Hampir semua jenis biofarmaka atau tanaman obat yang punya khasiat obat dibutuhkan sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional atau jamu oleh berbagai industri obat tradisional yang ada di Indonesia, seperti industri obat yang kita kenal sebagai Jaya Mener, lalu Ayam Jago, dan masih ada banyak lagi pabrikan-pabrikan yang menggunakan tanaman obat sebagai bahan baku dalam pembuatan industri obat. Jadi ada beberapa jenis biofarmaka budidaya yang dibutuhkan industri obat tradisional dalam jumlah besar, antara jahe sebesar 5.000 ton per tahun, kapulaga sebesar 3.000 ton per tahun, temulawak 3.000 ton per tahun, adas 2.000 ton per tahun, kencur 2.000 ton kering per tahun, kunyit 3.000 ton kering per tahun, dan 1.500 ton basah per tahun. Dari data tersebut, kita dapat memilih jenis tanaman obat yang potensial untuk dibudidayakan. Nah, berikut adalah tanaman-tanaman obat yang sering dipakai dalam pembuatan jenis obat-obatan tradisional. Ada jahe, lalu ada kunyit, lalu ada temulawak. Tahapan budidaya tanaman obat. Jadi setiap jenis tanaman membutuhkan tahapan budidaya yang khas. Dengan demikian, terdapat bermacam-macam tahapan budidaya tanaman obat sesuai dengan jenisnya. Pada umumnya, tahapan budidaya tanaman obat meliputi pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan penanganan pasca panen. D, mempraktikkan tahapan budidaya tanaman obat. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan budidaya tanaman obat antara lain: A, penggunaan benih bermutu atau unggul, B, penggunaan pupuk yang tepat baik pupuk organik maupun pupuk anorganik, C, pengairan yang baik, D, pengendalian hama dan penyakit tanaman yang tepat, E, panen dan pasca panen yang baik. Nah, berikut adalah tata cara bagan budidaya tanaman lidah buaya. Jadi kita ambil satu sampel, yaitu kita menggunakan lidah buaya sebagai proses bagaimana tahapan budidaya daripada si lidah buaya tersebut. Jadi kita lihat dari bagian ini, kita lihat jadi penyediaan bibit, ya. Dari penyediaan bibit kita turun panah ke bawah di bagian yang sebelah kanan. Di situ ada penanaman bibit.
lalu ada pemeliharaan tanaman, lalu ada panen. Setelah panen kita ada proses namanya pasca panen, lalu kita peremajaan tanaman. Bisa saja dari peremajaan pasca panen ini bisa penggantian jenis tanaman obat yang lain, ya, mulai dari pembukaan lahan, pembersihan lahan, ya. Pasca panen itu yang kita lakukan adalah pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembuatan parit keliling, pencangkulan untuk penyiapan bidang tanam, lalu penanaman bibit dan pemeliharaan tanaman, lalu panen. Baik, barangkali itu saja materi yang perlu saya sampaikan pada kelas 7 pada kesempatan kali ini. Untuk tugasnya adalah membuat sebuah ramuan atau jenis tanaman obat dan beserta manfaatnya. Ustaz ulangi, tugas praktiknya di rumah adalah membuat sebuah ramuan beserta manfaatnya untuk apa. Contoh, kalau kita membuat jahe ini bisa kita bikin apa, kalau kita bikin minuman obat, obatnya untuk apa, khasiatnya untuk apa. Silakan dipresentasikan dalam bentuk format video singkat. Paling Ustaz tunggu 1 pekan ke depan seperti mana jadwal belajar seperti mana biasanya. Baik, Ustaz sudah ada kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.